Oke, welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Akbar Official, Bang, cara menggabungkan analisa teknikal sama fundamental gimana ya? Dan saat news, dan kita analisanya di time frame berapa? Karena kan news 5-10 menit atau 1 jam. That is really good point. Kita ada live trading Senin sampai Jumat dari pagi sampai malam. Jadi ketika news itu biasanya kita lagi live. Di situ kita langsung trading di sana. Jadi jangan lupa untuk ikut live tradingnya di YouTube gratis. Kita contohkan di USD CAD tanggal 10 Mei. Nah, di sini USD CAD bulan kemarin katanya banyak orang yang tidak bekerja sampai minus. Kemudian bulan ini diperkirakan bakalan membaik atau banyak orang bekerja. Berarti Kanada akan ada kenaikan di sana. Berarti apa? USD CAD bakalan ada penurunan atau kebalikannya. Kalian bisa cek videonya di sini secara lebih detailnya. Nah, itu untuk fundamentalnya. Kemudian untuk teknikalnya kita live di sana ekspektasi untuk turun. Nah, ini sell stop. Biasanya orang memakai jebakan. Di sini kan sell stop sama buy stop. Biasanya ini saya hanya sell stop saja. Kenapa? Karena di technicalnya itu bilang bahwa sebelum ada berita keluar biasanya market di sini itu konsolidasi. Nah, ini konsolidasi. Kemudian kita bisa lihat bahwa market di sini turun, konsolidasi, berarti gimana? Akan ada penurunan. Nah, berarti di sini kita bisa sell stop di sini. Loh, kenapa kok nggak buy stop? Tadi dibilangnya fundamentalnya bakalan ada penurunan, technicalnya juga bakalan ada bilang penurunan. Ya sudah, ngapain kita buy stop sama sell stop? Kalau berlawanan, contohnya technicalnya turun, kemudian newsnya naik, bisa buy stop, sell stop. Jadi kita pasang jebakan di masing-masing konsolidasinya. Targetnya bisa di support resisten sebelumnya, SL-nya bisa 1/1. Oke, dari under 30 minutes, siap. Coba review Orbitrade, Mas. Saya pakai ini sering hit stop loss karena saya kurang paham soal spread soalnya. Oke, kita cek aja Orbitrade ya. Orbitrade. Oke, kita cek Orbitrade berjangka ya. Oke, kita cek. Pastiin kalau mau ngecek broker itu dari izinnya dulu atau regulasinya Bapepti. Berarti ini udah regulasi Bapepti, udah aman di Indonesia. Kemudian kita cek produknya. Nah, produk di sini kita bisa lihat biasanya kita trading di forex kan, minimal spread di 0, maksimal spread di 2000 poin, berarti di 200 poin. Ini gede banget ya. Ini kayak salah tak? 2000 poin. Ini waktu slippage, berarti ketika ada berita itu bisa sampai melebar banget di Orbitrade ini. Jadi mungkin kalau mau trading jangan waktu berita, mungkin lah ya. Nah, di sini bilangnya minimal spread 0, tetapi tidak mungkin akun standar minimal 0, itu pasti sekitaran 11 atau 12 atau bahkan sampai ke 20. Kemudian ketika ada berita itu melebar. Itu biasanya kayak gitu. Ini bukan 0 karena minimal spread itu jarang banget sampai 0 itu, apalagi nggak ada komisi, itu agak jarang. Ketika kita trading di gold ini $30 apaan ya? Mungkin komisinya ya. Jadi spreadnya 3.000, komisinya 30. Menurut saya agak kemahalan sih, agak lumayan mahal untuk broker. Banyak loh Pak broker yang murah sekarang di Indonesia, serius banyak. Ada, bisa cek di NFX, Forex IMF, itu juga lumayan untuk broker Indo, murah-murah. Jadi mungkin bisa cek-cek kembali untuk masalah broker. Oke, dari Nas Kodir 6832, OTC itu over the counter. Jelasin Bang. Siap. Oke, jadi OTC di sini contoh ini Anda ya. Mohon maaf, ini gambar saya selalu buruk. Ini Anda, di sini ada pasar rame banget. Di sini ada pasar rame banget. Jelek banget kabarnya. Oke. Terus ada rame banget. Nah, OTC di sini itu daripada kita ke pasar yang rame, yang masih ketika kita di sini ada banyak orang yang ingin membelinya. Jadi ayo siapa yang mau membeli nih? Nah, jadi banyak orang yang membelinya. Itu biasanya dibilang multilateral atau banyak. Nah, tetapi OTC di sini itu kita langsung sama satu orang atau satu institusi jual belinya. Jadi enak, dan di sini itu biasanya lebih fleksibel. Ini yang dinamakan bilateral, yang di sini namanya multilateral. Jadi banyak orang yang ingin membeli tradingan kita. Contoh kita buy. Nah, di sini orang-orang, oh iya saya mau sell. Kalau di sini langsung kita buy, langsung ada yang
jualnya. Jadi langsung kayak kita beli langsung ada yang jual, kita jual langsung ada yang beli, itu cepat. Kalau di sini makanya kenapa ketika masuk ke bursa itu biasanya agak lama, dari quote dan lain-lain itu biasanya agak seperti itu. Ya plus minus lah. Oke, dari COB saya trading pakai 1%. Setiap trade loss saya naikkan risknya jadi 2%. Jika loss lagi jadi 4%, pas sudah profit restart risk ke 1%. Apakah itu aman? Oke, tradingnya pakai 1%. Kemudian setiap trade loss saya naikkan risikonya jadi 2%. Oke, ketika loss jadi 2%, loss lagi menjadi 4% gitu ya. Loss lagi 8%. Win kembali lagi ke 1%. Jadi ketika ini untung berarti di 16% karena 1/2 gitu ya. Oke, ini yang dinamakan martingale strategy. Jadi di martingale di sini contoh tren sedang naik, kita sell posisi 1 lot, contoh aja, kemudian naik 2 lot, naik lagi, waduh naik lagi 4 lot. Ini kuat-kuatan modal aja kalau kayak gini. Kemudian di sini 8 lot. Nah, ketika harga turun sedikit aja, ini udah di close semua, nanti balik lagi. Gitu lagi, 1 lot lagi. Nah, gitu. Itu yang dinamakan martingale strategy. Nah, yang di sana tadi kelihatannya martingale strategy cuma model berbeda. Menurut saya itu selama membuat profit, selama Bapak profit di sana pakai. Selama profit di sana pakai, tetapi martingale di sini hati-hati, harus pakai resiko yang sangat kecil, jangan 1%. Mungkin bisa di 0,1% atau di 0,5%. Kurang dari itu lebih bagus, karena takutnya ketika loss berturut-turut, katakanlah loss 10 kali, itu agak lumayan, Pak. Jadi mending diperkecil resikonya di awal, nanti biar bisa lebih nyaman nanti tradingnya. Dan juga pastiin 1 pair saja open posisinya. Jadi sampai kita sudah open, jangan open lagi, itu agak berbahaya kalau pakai martingale. Oke, dari ini Putra 6438, Mas buatin model efisien dong untuk swing trade dengan stop loss minimal 50 pips kalau di XAU. Modal yang efisien. Oke, siap. Sebenarnya untuk modal yang efisien, modal di sini biasanya itu di $1.000, oke, yang efisien dengan risiko kecil. Karena dengan contoh kita pakai lot 0,01 dikali, katakanlah kalau di emas kan 100 pip itu gampang nih, berarti kita bilang 100 pip atau bisa dibilang 1000 poin. Berarti di sini itu kita masih gagal di $10. Misalkan kita rugi. Katakanlah kita modal 1000, kemudian lot 0,01 turun tuh, atau kita buy posisi ternyata turun di 100 pips atau di 1000 poin. Berarti kita rugi di $10. $10 di sini apa? 1% dari modal. Jadi masih aman. Jadi kalau dibilang modal yang efisien, menurut saya 1000 ini sudah lumayan. Oke.